Bersyukur berjumpa kembali dalam berita hidup baru. Puji Tuhan, sudah lebih dari 2 minggu tidak bisa siaran, tetapi malam hari ini oleh anugerah Tuhan kita bisa kembali berjumpa kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari siapkan hati kita supaya kita bisa merenungkan firman dan kita bisa dikuatkan oleh berita hidup baru hari ini. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa dan menerima kebenaran Tuhan. Bapa, terima kasih karena Engkau terus menjamah kami, menguatkan kami, menjadikan kami bisa menikmati setiap hari diperbarui oleh Tuhan, dijadikan seperti yang Tuhan mau. Semakin jalan kami semakin menjadi seperti yang Tuhan mau. Berbicaralah oleh kebenaran-Mu sehingga kebenaran-Mu menjadi bagian yang melekat dalam hati pikiran rohani kami semua. Jamalah setiap kami, urapilah setiap kami, jadilah kerajaan Allah di tengah-tengah kami menerima firman. Dan patahkan segala kegelapan yang ingin mencuri kebenaran. Dalam nama Yesus, urapilah waktu ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini firman Tuhan sangat akan memberkati kita, yang saya beri judul tentang memiliki kebenaran. Dan ini berita hidup baru yang ke-83, Bapak Ibu Saudara. Di sini kita bisa melihat memiliki kebenaran itu adalah hal yang sangat penting dan utama dalam hidup saya dan saudara. Karena lewat kebenaranlah kita bisa mengerti seluruh kehidupan yang berarti, dan kita bisa berguna untuk segala kehidupan yang berarti itu. Di sini kita ambil dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Mari kita baca Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Jadi Tuhan Yesus sedang berbicara tentang bagaimana setiap orang harus memiliki kebenaran. Karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan. Saudara, kita harus tahu bahwa kebenaran bisa memerdekakan kita dari segi apa. Di dalam peribahasa di dunia ini bahwa orang kalau benar tidak usah takut. Artinya apa? Kebenaran itu tidak akan membawa kita hidup dalam ketakutan kepada siapapun. Kalau kita benar-benar hidup di dalam kebenaran, tidak ada yang menakutkan hidup saya dan saudara. Tidak ada yang bisa menggoncangkan hidup saya dan saudara. Karena kebenaran itu dikatakan tadi memerdekakan. Tetapi kebenaran menurut apa yang memerdekakan saya dan saudara?
Karena ada banyak kebenaran, orang hidup dalam kebenaran, mereka masih terikat. Sudah benar hidupnya, berbuat baik, berbuat yang sangat manis, semua yang terbaik, tetapi di hadapan Tuhan belum tentu itu adalah kebenaran. Seperti orang-orang Yahudi ini berkata, kita ini bukan hamba, kita tidak menjadi hamba siapapun, karena kita ini keturunan Abraham. Orang yang benar-benar tidak menjadi hamba, tidak menjadi budak. Keturunan yang merdeka, keturunan yang terbaik. Tapi Tuhan bilang apa? Yang dimaksud dengan kebenaran yang memerdekakan itu adalah lepas dari dosa. Karena itu ayat 30 dan 32 itu adalah mewakili segala hal yang kita harus lihat. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Apa yang Yesus katakan? Kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yang disebut orang benar, orang yang tetap berada di dalam kebenaran firman. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya melihat di sini, kalau kita mau memiliki kebenaran, di ayat-ayat sebelumnya di atas dikatakan ada hubungannya. Di atas itu Yesus sedang menyatakan tentang bagaimana Dia akan pergi kepada Bapa, akan menyatakan kebenaran kerajaan Allah. Tetapi banyak orang tidak mau mengenal itu. Mereka tidak mau percaya apa yang Yesus katakan tentang kebenaran yang Yesus kerjakan. Karena itu dilanjutkan lagi dari ayat di atas, di pasal 30, di ayat 30 ini, Yesus jelas mau mengatakan bagaimana supaya setiap orang percaya itu harus memiliki kebenaran, tetapi kebenaran yang di dalam Yesus. Kebenaran yang Yesus berikan. Kebenaran yang Yesus kerjakan. Karena kebenaran yang manusia kerjakan itu adalah kebenaran yang sebenarnya tidak mengerjakan kebenaran yang baik, yang benar. Walaupun orang bisa berbuat baik, tapi mereka tidak akan bisa menjadi orang benar dengan segala perbuatan baiknya. Karena semua orang tidak bisa lepas dari dosa masalahnya. Karena itu Tuhan Yesus sedang berbicara tentang memiliki kebenaran. Yang pertama, kita harus memiliki kebenaran menurut Yesus. Menurut kebenaran Yesus. Kebenaran Yesus itu apa? Bukan kebenaran diri sendiri dari manusia. Kebenaran Yesus itu adalah kebenaran di mana setiap saya dan saudara dikatakan di situ harus tinggal di dalam firman. Firman itu siapa? Firman itu adalah Yesus sendiri. Firman yang menjadi manusia. Dan firman inilah yang bisa membawa setiap kita hidup di dalam kebenaran. Karena tanpa firman, Yesus datang sebagai juru selamat, sebagai pemberi kebenaran, pemberi kehidupan kepada saya dan saudara, maka kita tidak akan pernah menjadi orang yang benar. Makanya dikatakan kepada orang-orang Yahudi itu, kalau kamu tinggal dalam firman, maka kamu benar adalah murid. Jadi menjadi murid Yesus adalah orang-orang yang tinggal di dalam firman. Firman di dalam orang itu. Saudara dan saya harus punya firman yang tinggal di dalam kita. Kita di dalam firman, firman di dalam kita. Kata tinggal di dalam firman itu artinya saya hidup
di dalam kebenaran itu, di dalam firman itu. Baru kita memiliki kebenaran. Jadi Tuhan Yesus sedang berbicara tentang kebenaran menurut apa yang Yesus nyatakan melalui firman, menyatakan melalui pribadinya. Karena bagi kita orang percaya, benar atau salahnya kita, atau kita disebut orang benar, bukan terletak dari perbuatan kita semata-mata, seorang diri. Kebenaran menurut pikiran kita, kebenaran menurut kemampuan kita, bukan. Karena sebenarnya kita sudah tidak bisa benar sejak kita jatuh di dalam dosa. Dan karena itu, kebenaran yang Tuhan mau berikan kepada setiap orang percaya, kepada semua manusia, adalah kebenaran oleh firman. Firman yang membenarkan saya dan saudara. Maka kita disuruh tinggal di dalam firman. Selama kita tidak tinggal dalam firman, selama kita tidak masuk di dalam firman, maka kita tidak akan pernah menjadi orang yang benar. Jadi sangat penting ayat 30 sampai 36 dari Yohanes 8 ini akan menjadi bagian yang sangat penting bagi saya dan saudara menerjemahkan hidup yang memiliki kebenaran. Berapa banyak saudara sudah yakin kita sudah memiliki kebenaran hidup? Atau hidup kita sudah benar-benar ada di dalam kebenaran? Maka tidak ada cara yang lain. Harus tinggal di dalam firman. Firman itu adalah pribadi Yesus sendiri. Firman yang menjadi manusia. Lewat pribadi Yesus kita bisa tinggal di dalam firman yang benar. Dan firman itu tinggal di dalam saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, sangat penting memiliki kebenaran. Karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan saya dan saudara. Bukan kebenaran diri sendiri, bukan percaya kepada Yesus dengan cara yang salah, tapi percaya kepada Yesus dengan apa yang Yesus sudah berikan. Mereka berbicara tentang bapak nenek moyang mereka, Abraham. Tapi mereka tidak hidup seperti Abraham. Abraham hidup bukan sekedar melakukan hukum Taurat, karena Taurat belum ada. Tetapi Abraham hidup melakukan kehidupan dia berdasarkan firman. Percaya akan firman, janji Allah, janji Tuhan. Dan mereka menganggap bahwa mereka keturunan Abraham, tetapi tidak hidup menurut firman. Tidak tinggal di dalam firman, tetapi memakai pikirannya sendiri, memakai caranya sendiri. Lalu merasa inilah kebenaran. Berapa banyak orang di dunia ini memakai kebenaran-kebenarannya sendiri. Kebenaran agama, kebenaran budaya, adat, atau segala kebenaran di dunia ini. Dari turun-temurun, dari nenek moyang. Tapi kebenaran firman tidak menguasai kita, maka kita tidak bisa memiliki kebenaran yang sebenarnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, memiliki kebenaran yang sebenarnya adalah menurut kebenaran Yesus. Apa yang Yesus buat dan yang kita terima dan yang kita percaya, itulah kebenaran. Apa yang Yesus lakukan bagi saya dan saudara dan kita terima, kita percaya, itu akan menjadi kebenaran yang memerdekakan saya dan saudara. Selama kita tidak percaya kebenaran yang Yesus sudah lakukan, kebenaran yang melepaskan kita dari dosa, kebenaran yang melepaskan kita dari setan, dari neraka, selama itu kita tidak akan bisa terlepas dari apapun. Karena kebenaran yang kita buat di dunia ini, di dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga di bawah kolong langit ini.
Artinya kebenaran di bawah kolong langit ini, kebenaran agama, kebenaran organisasi, kebenaran manusia yang ada di bawah kolong langit ini, yang dibuat oleh manusia itu, tidaklah kebenaran yang sebenarnya. Tapi kebenaran yang datang dari sorga, kebenaran yang datang dari Allah sendiri, melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, itulah kebenaran yang sebenarnya. Dan kita harus menerima kebenaran itu, sehingga kita bisa memiliki kebenaran yang sejati, kebenaran yang abadi, kebenaran yang sempurna. Lepaskan kita dari dosa, setan, neraka, dari kekuatan dunia ini. Kita tahu bahwa kebenaran yang ditawarkan oleh dunia, kebenaran yang bersifat sementara. Apapun kebenaran yang menurut pandangan manusia, mereka memakai kebenaran pandangan manusia, maka Tuhan bilang, kalian tidak bisa menjadi murid. Jadi Bapak Ibu, malam hari ini mari memiliki kebenaran yang datang dari Yesus saja. Hanya oleh Yesus saya benar-benar bisa lepas dari dosa. Hanya oleh Yesus saya bisa lepas dari neraka. Hanya oleh Yesus saya bisa lepas dari setan. Hanya oleh Yesus saya bisa dipulihkan. Hanya oleh Yesus saya memiliki kepastian hidup. Roh saya bisa dihidupkan kembali. Jadi inilah yang harus kita ketemukan. Yang kedua, saya melihat kebenaran itu pasti memerdekakan saya dan saudara. Yang memerdekakan kita dari apapun. Saudara, kita tetap berperang lawan 3 hal setiap hari. Perang yang paling utama adalah perang melawan diri sendiri. Ketika kita tidak bisa mengalahkan diri sendiri, maka kita tidak akan bisa memiliki kemenangan demi kemenangan. Karena diri sendiri kita ini kadang-kadang yang paling sering memberontak kepada Tuhan. Egonya kita, kebandelan kita, kemauan kita, kedagingan kita, itu yang kadang-kadang membuat kita mengalami ketidakmerdekaan. Tidak merdeka. Kalau kita bisa mengalahkan diri sendiri, kita bisa mencapai kemenangan demi kemenangan, kemerdekaan. Maka musuh terberat dalam hidup orang percaya itu juga adalah dirinya sendiri. Ketika dirinya sendiri tidak bisa pegang kekuatan Tuhan, maka sudah pasti kita akan kalah. Yang membuat kita tidak beriman kan diri kita sendiri. Iman kita sendiri yang tidak mau percaya. Tidak mungkin orang lain bisa membuat kita percaya tanpa diri sendiri sadar saya harus mempercayai Tuhan. Yang membuat kita tidak bisa beribadah adalah diri kita sendiri. Kita lebih menyukai sinetron, film-film, apa saja. Kalau kita tidak bisa mengalahkan itu, maka kita menjadi budak dari film-film itu, sinetron itu, dan tidak bisa beribadah kepada Tuhan dengan benar. Berapa banyak kita tidak bisa mengalahkan diri kita sendiri. Perang kita untuk mengalahkan diri sendiri itu juga sangat penting, sehingga kita terus mengalami kemerdekaan. Kita tidak dikalahkan oleh diri kita sendiri. Kemalasan kita, siapa yang bisa membuat kita rajin? Kalau diri sendiri tidak sadar saya adalah malas, saya harus bangkit dari kemalasan itu, maka kita tidak akan pernah bisa lepas dari kemalasan. Perang melawan diri sendiri itu adalah hal yang paling penting di dalam seluruh kehidupan saya dan saudara juga. Dan kebenaran Tuhan itulah yang bisa memberi kita kemenangan atas diri kita sendiri juga. Lewat kebenaran Tuhan kita bisa melihat bahwa diri saya ini sebenarnya tidak mengikuti firman. Diri saya percaya firman. Diri saya ini tidak hidup di dalam firman. Saudara bisa cek sendiri. Saya lebih mencintai dunia ini daripada firman. Kalau kita bisa sadar itu dan kita perang,
mengalahkan itu. Orang-orang yang berhasil, mereka adalah orang-orang yang mengalahkan dirinya sendiri. Tidak takut gagal, tidak kecewa di dalam segala keadaan. Karena mereka mengalahkan segala yang muncul dari dirinya sendiri. Kita tahu penemu lampu, Thomas Alva Edison berkata bahwa dia tidak gagalnya lumayan banyak, ribuan kali dalam penemuan lampu. Tetapi dia mengalahkan dirinya sendiri tentang ketidaktakutan akan kegagalan. Terus mencoba sampai menemukan lampu. Orang-orang yang berhasil, mereka menaklukkan dirinya sendiri. Makanya Tuhan bilang apa? Sangkal diri dan pikulah salib. Maksudnya menyangkallah bahwa kemampuan kita itu terbatas. Kita tidak bisa kuat dengan cara kita sendiri. Dengan pikiran kita sendiri kita tidak akan berhasil. Harus masuk dalam kekuatan Tuhan. Mengalahkan segala kepahitan diri sendiri, kemarahan. Orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri, dia akan tampil sebagai orang-orang yang menang, merdeka, kuat. Dan perang yang kedua, kita juga selalu perang dengan dunia ini. Dunia ini selalu membawa kita untuk mengikuti dunia dan terikat dengan keadaan dunia, keinginan dunia. Dan akhirnya kita bisa binasa. Berapa banyak orang yang terikat dengan keinginan dunia. Salah satunya kita melihat istri dari Lot. Ketika Tuhan suruh lari, tapi dia masih menoleh ke Sodom dan Gomora. Hanya menoleh, dia menjadi tiang garam. Ini adalah satu peringatan bagi saya dan saudara. Ketika kita bisa begitu mata kita mencintai dunia ini, keadaan dunia ini, kita akan terikat dan kita tidak akan bisa merdeka. Perang melawan dunia ini juga butuh kebenaran Tuhan. Bahwa tempat kita bukan untuk di dunia ini. Kita tidak hidup selamanya di dunia ini, tapi kita akan pulang ke surga. Dan perang kita yang paling juga sering mengganggu kita adalah kegelapan. Kalau kita bisa menang lawan diri sendiri, dunia ini dan kegelapan, maka kita sudah memiliki kebenaran yang luar biasa memerdekakan. Karena ketika kita bisa mengalahkan gangguan dari kegelapan, kita akan bisa kuat. Iman kita bisa kuat, kita bisa lebih tenang, tidak khawatir, kita bisa lebih tidak takut, kita lebih banyak bisa bersyukur karena kita memiliki kekuatan yang sudah menang atas kegelapan. Kita bisa patahkan kegelapan, kita tidak mencari orang pintar untuk menolong kita dari kegelapan, kita tidak memakai dukun, kita tidak memakai cara-cara dunia ini untuk mengusir setan, karena semua kebenaran untuk mengalahkan setan ada di dalam Yesus. Kebenaran di dalam firman itu memampukan saya dan saudara menang atas diri sendiri, atas dunia ini, dan atas kegelapan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari pegang kebenaran yang Tuhan beri. Di dalam Yesus, kalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, Yesus bilang, firman-Ku itu adalah pribadi Yesus sendiri. Ketika kita hidup untuk pegang hanya Yesus, mengandalkan Yesus, jadilah kekuatan Yesus kepada saya, maka kebenaran itu akan terus merdekakan kita dari diri sendiri, dari dunia ini, dari setan, dari neraka, dari segala dosa. Bahkan dikatakan di situ tadi, kalau kamu adalah hamba dosa, kalau kamu berbuat dosa, adalah hamba dosa, tidak merdeka. Siapa yang bisa lepas dari dosa dengan kekuatan? Tidak. Maka kita perlu kekuatan Tuhan merdekakan saya dan saudara. Amin.
Yang terakhir dari kebenaran ini adalah ayat 36. Kemerdekaan memiliki kebenaran yang sempurna. Di ayat 36 itu berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Jadi kemerdekaan yang Tuhan beri Yesus Kristus itu adalah kemerdekaan yang sempurna. Kemerdekaan yang melayakkan kita berdiri di hadapan Tuhan, melayakkan kita untuk pulang ke sorga, melayakkan kita untuk memanggil nama Yesus, nama Tuhan, melayakkan kita untuk bisa bertemu Tuhan, melayakkan saya dan saudara bisa mengalami hidup yang berhubungan kembali dengan Tuhan. Karena itu, saya percaya bahwa kebenaran yang Tuhan beri di dalam Yesus, itulah yang sempurna. Berani berdiri di hadapan Tuhan. Tanpa Yesus kita tidak akan berani berdiri di hadapan Tuhan. Karena kita akan tetap disebut orang berdosa. Seberapa banyak pun kita berbuat baik. Karena dosa dari Adam dan Hawa tidak bisa diselesaikan oleh perbuatan baik manusia secara diri sendiri. Hanya oleh Yesus kita bisa ditebus, dihapus dosa dari dosa pertama. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pegang kebenaran dunia ini. Jangan pegang kebenaran menurut agama. Tapi peganglah kebenaran menurut apa yang Yesus sudah kerjakan. Dan peganglah kebenaran yang hanya bisa memerdekakan kita sempurna di dalam Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini akan menolong saya dan saudara hidup terus memiliki kebenaran yang memerdekakan di dalam Yesus. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin selama ini belum memiliki kebenaran di dalam Yesus. Mungkin lahir Kristen, mungkin juga saudara belum percaya Yesus, hanya pegang agama. Saudara tidak akan bisa merdeka dengan agama. Agama malah bisa membuat kita makin tertekan, bisa membuat kita terbelenggu dengan aturan-aturan. Tetapi Injil, Yesus, firman yang hidup, dialah yang memerdekakan saya dan saudara. Dialah kebenaran yang sejati. Karena itu mari ambil waktu berdoa dengan saya. Kalau saudara belum memiliki kebenaran yang memerdekakan, mungkin saudara masih terikat dengan dosa, terikat dengan kegelapan, terikat dengan dunia ini, terikat dengan diri sendiri, pikiran, kemampuan diri sendiri, terikat dengan agama. Mari terima kebenaran yang memerdekakan. Mari terima firman, tinggal di dalam firman yang hidup, pribadi Allah sendiri di dalam anaknya Yesus Kristus. Mari kita terima Yesus, supaya kita benar-benar dimerdekakan oleh Yesus. Mari ikut doa saya, saudara yang mau menerima kemerdekaan. Kalau waktu saudara berdoa sungguh-sungguh menerima Yesus, saya percaya saudara akan mengalami kemerdekaan yang sempurna dari dosa, setan, dan neraka, dari segala belenggu, dan saudara benar-benar merdeka di dalam Yesus. Mari menerima Yesus, mengaku dengan hati, dengan mulut, percaya di dalam hati. Mari saudara berdoa, ikut doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya adalah orang berdosa. Sekarang saya mengerti oleh kebenaran firman-Mu malam hari ini, bahwa kalau saya akan bisa menjadi orang benar hanya oleh perbuatan Yesus. Yesus yang datang tanpa dosa, mati di kayu salib untuk bayar dosa saya.
dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan setan, maut, dan neraka untuk saya. Yesus yang naik kembali ke sorga, duduk di tata sorga sebagai Tuhan, mengontrol kembali seluruh alam dunia dan hidup saya. Menyediakan tempat untuk saya. Sekarang Yesus itu hadir dimanapun saya berada sekarang. Mengetuk pintu hati saya. Sekarang saya buka pintu hati saya. Meminta Tuhan Yesus yang adalah juru selamat, masuklah dalam hati kehidupan saya, menjadi Tuhan dan juru selamat saya secara pribadi. Dan saya percaya hari ini saya sudah dimerdekakan, diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Ketika Bapak Ibu Saudara berdoa menerima Yesus sungguh-sungguh, secara pribadi mengikuti doa yang tadi diucapkan, Bapak Ibu Saudara sudah dimerdekakan. Setan pun juga lari dari hidup kita. Kegelapan juga dihancurkan dari hidup saya dan saudara. Dan terang Injil, terang kemerdekaan dari Tuhan akan menuntun hidup kita semakin hari semakin merdeka. Menang atas diri sendiri, menang atas dunia ini, menang atas setan, dan memuliakan Tuhan. Amin buat kebenaran. Dan kita akan berdoa tutup. Kalau saudara ada yang juga sakit tadi, kalau saudara berdoa menerima Yesus saja, kesembuhan juga bisa datang kepada hidup saudara. Dan percaya, Yesus bukan hanya memerdekakan kita dari dosa, setan, dan neraka, dari belenggu sakit penyakit pun juga Tuhan menyembuhkan kita. Dan saya akan berdoa tutup berita hidup baru hari ini. Dan saudara bisa juga berdoa bersama-sama dengan saya, dan saya akan berdoa untuk kita semua. Bapa, terima kasih. Berita hidup baru sudah kami renungkan kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran-Mu terus mengalir, terus mengingatkan. Selama siaran ini mengudara di Facebook, di mana saja dibagikan, hamba percaya akan terus menguatkan, membenarkan, memberi kemerdekaan baru kepada setiap yang menyaksikan firman ini. Karena firman pasti memerdekakan. Kalau kami tinggal di dalam firman, kami menerima firman, kami percaya firman, firman itulah kebenaran yang sejati, kebenaran yang harus kami miliki. Dan hamba berdoa biarlah semua kami yang menerima firman hari ini memiliki kebenaran dan memerdekakan kami. Merdeka dari dosa, merdeka dari setan, merdeka dari neraka, merdeka dari segala sakit penyakit, merdeka dari segala belenggu-belenggu apapun, merdeka di dalam nama Yesus. Yang sakit engkau taruh tangan dan berkata, saya merdeka dari sakit penyakit ini, karena lebih dari penyakit saya. Sembuh dalam nama Yesus, pulih dalam nama Yesus. Terima kasih. Dan saudara juga yang berperang melawan diri sendiri, yang tidak pernah bisa mengalahkan, pegang kebenaran. Saya harus tunduk kepada firman, dan firman harus menguasai diri saya. Maka saudara akan menang atas diri sendiri. Dan ketika saudara juga diganggu oleh kegelapan, pegang firman, bahwa di dalam nama Yesus segala setan, segala penyakit harus pergi di dalam nama Yesus. Mari usir sama-sama. Dalam nama Yesus segala kegelapan yang mengikat saya, lepas dalam nama Yesus. Dan saudara yang mungkin mengalami apapun hari ini, tidak bisa percaya, mari kebenaran. Maka percaya gangguan dunia ini mengganggu iman, mengganggu hati, pikiran, khawatir. Mari saya berdoa supaya saudara melepaskan diri dari dunia ini yang mengikat. Bapa, jadikanlah kebenaran firman-Mu akan melepaskan kami dari memandang kepada dunia, kepada pegang hal-hal yang di dunia ini yang sementara. Lepaskan dalam nama Yesus. Biarlah hati pikiran kami tertuju kepada kerajaan Allah, kepada
kebenaran, kami akan pulang ke sorga, sehingga kami hidup untuk kerajaan sorga. Terima kasih buat kebenaran ini. Bapa, hamba berdoa buat bangsa dan negara. Tuhan terus kuatkan Kupang, NTT, Sumba. Tuhan terus kuatkan. Dan semua umat Tuhan, gereja-gereja yang ada di Indonesia, di Bali, Tuhan terus kuatkan supaya kami bisa melewati segala pandemik ini di dalam kontrol berkat dari Tuhan. Segala wabah ini tidak mengenai kami, tetapi kami dalam perlindungan perisai dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa supaya kekuatan Tuhan mengalir atas seluruh jemaat Gereja Hidup Baru, juga kepada semua keluarga besar, juga orang yang minta didoakan. Biarlah mereka mengalami jawaban kemerdekaan dari Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah berita hidup baru ini terus menjadi saluran berkat dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam kekuatan dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sampai jumpa besok dalam berita hidup baru, jam 10 malam. Dan Bapak Ibu bisa bagikan berita ini kepada banyak yang lain. Dan juga nanti akan ada di YouTube. Saudara bisa lihat dan semakin merenungkan kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan bagi Bapak Ibu tadi yang sudah berdoa dan yang nanti akan terus berdoa dengan siaran ini, alamilah kekuatan Tuhan. Itu terjadi dan saudara bisa sharingkan, bagikan kesaksian itu, bahwa oleh karena menerima Yesus, saya bisa dipulihkan. Amin. Salam, sampai jumpa dalam berita hidup baru besok. NLN. Tuhan Yesus memberkati. Salam.